Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb yang telah memberikan nikmat, meminjamkan usia kepada kita hari ini, yang dengan usia itu kita bisa beraktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dipenuhi dengan kebaikan, sehingga Allah pun ketika mengambil kembali usia kita, kita sedang melakukan kebaikan, dan pada saat itulah usia kita, akhir hidup kita husnul khatimah. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk yang begitu mulia. Jika hadirin mau berhasil, maka beliau adalah satu-satunya teladan kita. Jika hadirin mau sukses di dunia, beliau pun adalah teladan kita. Pun ketika kita mau berhasil di akhirat, beliau pun adalah juga teladan terbaik kita. Ngomong-ngomong tentang berhasil dan sukses, Bapak jamaah sekalian, mau suksesnya di dunia atau di akhirat? Dua-duanya. Dua-duanya. Alhamdulillah. Karena tidak sedikit kemudian sering mempertentangkan antara dunia dengan akhirat. Kalau mau dunia, gak mungkin dapat akhirat. Kalau dapat akhirat, gak mungkin dapat dunia. Dua-duanya sebenarnya bisa kita kejar, dua-duanya bisa kita upayakan, dan dua-duanya bisa saling melengkapi sehingga kebahagiaan kita menjadi lengkap dan sempurna. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa masuk surganya kita itu beragam. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Ini bapak jamaah sekalian, mau duluan atau belakangan? Mau duluan atau belakangan? Nah, ya kalau duluan masuk surga ya duluan juga meninggalnya kan gitu. Enggak juga ya. Kata Rasulullah, ternyata yang duluan masuk surga itu orang-orang yang fakir, orang-orang miskin. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dikatakan perbandingan atau selisih antara orang yang duluan orang miskin dengan orang kaya masuk surga itu ada disebut 500 tahun. Jadi mau kaya atau miskin? Kok senyum sih? Mau kaya atau miskin? Tapi kata penulis buku pengarang kitab Tamasya ke Surga, Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa lebih dulunya seseorang masuk surga tidak jadi jaminan lebih mulia derajat surganya. Bisa jadi yang belakangan masuk surga, derajat surganya jauh lebih tinggi, lebih mulia. Kenapa? Bisa jadi karena harta yang dia punya, lantas dia menyebabkan masuk surganya lebih lama, lebih belakangan, tapi dengan hartanya yang dia nafkahkan di jalan Allah, lalu memuliakan dia di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kaya di dunia dan masuk surganya mulia. Daripada miskin masuk neraka ya Pak ya, lebih enakan masuk surga dan juga kaya. Hari ini kita membahas tentang hijrah menuju hidup bersyariah. Tadi disampaikan kalau saya disebut Ustadz kayaknya malu, jenggotnya lebih banyak si Akang ini di depan. Apalagi Ustadz di depan kita, ketua majelis talimnya, panggil saja Kang Asep. Saya lebih banyak di dunia training, di personal development dan training for trainers, gabung di Akademi Trainer bersama guru saya Ustaz Jamil Az-Zaini. Saya juga bantu Ustaz Felixio untuk Al-Fatih Center dan Ustaz Fatih Karim di Cinta Quran dan Kajian Perkantoran. Itu mungkin sekilas tentang saya. Kalau tadi disampaikan Asep Fahri, ya itulah nama saya di sosial media. Bukan pingin keren-kerenan, enggak, tapi bikin akun Twitter saya tulis Asep Supriyatna, ternyata sudah ada yang punya.
Akhirnya saya mikir cari nama apa gitu. Ingatlah nama saya ketika kecil sapaannya Fahri ketika SMA. Jadi Asep Fahri Supriyatna. Maka saya bikin akun Asep Fahri. Sampai sekarang akhirnya akun Twitter itu jadi sapaan saya di dunia sosial media. Baik, jamaah sekalian, saya awali dengan sebuah cerita. Setahun yang lalu ada seorang muslimah, seorang perempuan datang kepada saya selepas saya ngisi kajian di Masjid Bank Indonesia Baitul Ihsan di Patung Kuda itu ya. Seorang perempuan datang menghampiri saya selepas kajian. Ustaz, saya sedang galau. Saya menduga kalau perempuan usianya kisaran 30 galau itu pasti urusan apa coba? Jodoh. Bukan jodoh kan? Enggak Ustaz, bukan. Saya sedang galau dengan pekerjaan saya. Saya tanya kembali, memang kerjaannya apa? Dia bilang, saya sebagai project manager sebuah perusahaan kontraktor ternama di Indonesia. Oh, baguslah, saya bilang, gajinya besar dong. Ya besar Ustaz, tapi justru karena itu saya jadi resah, gelisah. Kok bisa? Begini Ustaz, saya selaku project manager diberikan tugas oleh bos saya untuk melakukan laporan-laporan berkaitan dengan berbagai macam proyek yang dilakukan oleh perusahaan saya. Oke, terus? Nah, karena itulah saya jadi galau. Ternyata dari sekian pekerjaan saya, hampir semuanya adalah kebohongan. Kenapa? Karena laporan keuangan yang saya buat itu bohong. Laporan proyek yang saya buat itu juga bohong. Saya memanipulasi laporan keuangan, saya memanipulasi laporan proyek agar investor menurunkan dananya kepada perusahaan saya. Itu bohong kan Ustaz? Ya kalau bohong ya iya bohong. Terus berdosa kan Ustaz? Ya berdosa kalau berbohong apapun ceritanya. Jadi gimana pekerjaan saya Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya bilang ada dua pilihan bagi Anda. Yang pertama apa Ustaz? Pilihan yang pertama saya bilang Anda mengundurkan diri jadi project manager. Aduh Ustaz, gajinya kan gede Ustaz. Anda mengundurkan diri, menolak melakukan hal itu. Tapi kan Ustaz, ingat ya, kita itu kalau bertanya setelah dijawab lantas masih tetap membantah. Tapi kan Ustaz, saya kan diperintah oleh bos saya. Bukankah yang memerintah yang berdosanya Ustaz? Enak aja saya bilang gitu. Enggak, dua-duanya berdosa. Yang memerintahkan berdosa, yang melakukan juga berdosa. Ada pilihan kedua nggak Ustaz? Ada. Apa itu Ustaz? Keluar dari perusahaan itu. Aduh, ini lebih berat lagi Ustaz. Gimana kalau nanti saya keluar susah dapat kerja? Anda itu kan nanya sama saya, ngasih saran sama saya, minta saran sama saya. Saya kasih saran dua, Anda masih menolak. Ya sih Ustaz. Cerita tadi menggambarkan kepada kita, ternyata ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, pilih Allah ataukah dunia, lebih banyak di antara kita mengorbankan siapa? Allah. Dibandingkan kita mengorbankan dunia. Dengan alasan apa? Khawatir. Khawatir kalau nanti keluar dari pekerjaan dia, khawatir kalau dia mengundurkan diri dari tugas-tugas dia yang salah itu, dia nggak mendapatkan rezeki Allah. Padahal sebelum kerja dikasih makan dia sama Allah, dikasih. Setelah kerja dikasih makan juga sama Allah, dikasih. Allah yang jamin. Maka saya bilang kepada dia, hijrahlah Anda. Maka hari ini kita membahas tentang hijrah, tentang berpindah. Kenapa? Karena hijrah itu adalah maknanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dari sisi bahasa, dari sisi istilahnya, hijrah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, hijrah dari darul kufur menuju darul Islam, dari negeri yang kufur menuju negeri Islam, dari Mekah menuju Madinah. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita tentang berhijrah? Mari kita lihat hadis riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari, bahwa ketika kaum muslimin sebelum berhijrah, mereka merasa sulit untuk beribadah.
Mereka begitu berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka begitu sulit untuk dekat dengan Islam. Maka diperintahkanlah berhijrah oleh Allah dari Mekah ke Madinah. Sehingga Rasulullah menyampaikan, dulu ada orang mukmin yang lari membawa agamanya kepada Allah dan Rasulnya karena takut difitnah. Berbagai macam fitnah menghampirinya karena ingin dia taat kepada Allah. Adapun sekarang, kata Rasulullah, setelah berhijrah, benar-benar Allah telah memenangkan Islam dan seorang mukmin dapat beribadah kepada Allah sesuka hati dia. Maka berhijrah bagi kita adalah tidak semata-mata berhijrah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama hampir 13 tahun, Rasulullah mengalami berbagai macam ujian, siksaan, bahkan pemboikotan dari orang-orang Quraisy, sampai kemudian Rasulullah memerintahkan beberapa sahabatnya yang lemah untuk berhijrah ke Habsyah, ke Ethiopia, ke daerah Afrika. Maka setelah itu kemudian datang pertolongan Allah dengan datangnya Bani Aus dan Khazraj di Bai'at Aqabah pertama. Maka kemudian sepulang mereka ke Madinah, Rasulullah mengirimkan Mus'ab bin Umair untuk menjadi muqarri, untuk menjadi pengajar Islam di Madinah. Selama 1 tahun Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah. Setahun itu pula, kata Rasulullah, tidak ada satu rumah pun yang tidak ada seorang laki-laki atau perempuan yang memeluk Islam. Tidak ada satu rumah pun yang di rumah itu tidak membicarakan Islam. Dan tidak ada satu rumah pun yang di rumah itu tidak membicarakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setahun kemudian terjadilah Bai'at Aqabah yang kedua. Setelah yang kedua, maka terjadilah kemudian prosesi hijrah setelah peristiwa setelah 1 tahun Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah. Maka proses itu menjadikan Umar bin Khattab menyampaikan bahwa hijrah itu adalah memisahkan kebenaran dengan kebatilan, memisahkan Islam dengan kekufuran, memisahkan yang hak dengan yang batil. Bahkan hijrah pula saat itu menjadi tonggak berdirinya peradaban Islam yang begitu agung, yang begitu mulia, sehingga hari ini kita bisa menikmati indahnya Islam. Dan bagi kita hari ini perpindahan tempat itu bisa saja terjadi, tapi yang terpenting adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, bahwa orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Maka ketika kita berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka sebenarnya kita sedang berhijrah. Maka perempuan tadi yang saya kisahkan di awal, dia sedang berjuang untuk berhijrah. Hari ini pun banyak saudara-saudara kita yang di tempat kerjanya tidak bisa mengenakan hijab, maka dia sedang berjuang berhijrah, sementara dia ingin sekali berhijab. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Barinya mengatakan bahwa hijrah yang sempurna adalah meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disebut berhijrah, tinggal lihat saja apa saja yang sudah kita tinggalkan. Berapa banyak yang sudah kita tinggalkan dari keharaman-keharaman yang Allah haramkan. Jika hidup kita masih banyak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka sesungguhnya kita belum berhijrah. Makanya kemudian hijrah itu adalah hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah tidak mampu lagi melakukan taklif syariah, taklif syara di satu tempat dia berada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Dia menyampaikan bahwa hijrah itu hukumnya wajib bagi orang yang di tempat itu dia nggak bisa untuk melakukan taklif perintah syara. Contoh, kalau misalkan di tempat kita bekerja, di kantor kita tempat bekerja, kita nggak bisa sholat Jumat, maka hukumnya wajib berhijrah dari tempat kerja itu. Karena sholat Jumat wajib bagi kita.
Apalagi kalau misalkan sholat 5 waktu kita nggak bisa sampai nggak bisa, dilarang misalkan, maka hukumnya kita wajib berpindah, berhijrah dari tempat kerja itu. Atau seorang muslimah di tempat dia kerja, lantas dia tidak boleh menggunakan hijab, menutup aurat, maka pilihan dia adalah wajib untuk berhijrah, berpindah. Lantas kemudian kan timbul pertanyaan, gimana Ustaz kalau sudah berhijrah kok susah hidupnya? Betul kan? Banyak tuh di antara kita kemudian ketika kita mau berhijrah banyak keraguan-raguan, kekhawatiran. Kenapa? Karena begitulah bisikan-bisikan syaitan. Dalam surah An-Nas Allah menyampaikan kepada kita, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu." Yaitu apa? Bisikan yang waswisu itu kan yang apa ya? Bisikan yang tidak terlihat, bisa juga terlihat. Fi sudurin nas, ke dalam jiwa manusia. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bahwa malaikat itu punya kemampuan untuk membisiki Bani Adam. Begitu juga syaitan. Malaikat membisiki Bani Adam untuk menguatkan mereka dalam ketaatan. Sementara syaitan membisiki Bani Adam untuk menakut-nakuti. Makanya kemudian kalau kita mau berhijrah, berpindah, melakukan ketaatan, meninggalkan yang sedang kita lakukan, syaitan membisiki kita. Gimana kalau nanti kalau Anda sudah keluar kerja nih dari tempat ini, susah loh cari kerja. Ada tuh selentingan di benak kita, itu namanya bisikan syaitan. Wujudnya nggak kelihatan, tapi ada tuh dalam benak kita. Anda mau berhijrah, meninggalkan yang haram, meninggalkan riba, maka ada tuh yuwaswisunya itu. Aduh, gimana ya kalau bisnis kita bangkrut? Kan sekarang kalau bisnis nggak pakai riba, kayaknya nggak bisa dapat modal. Datang bisikan syaitan. Kalau kita mengikuti, sudah selesai lah kita. Tapi ada juga bisikan itu, minal jinnah an-nas, juga dari golongan manusia. Anda bilang sama teman Anda, kita tinggalkan aja riba, kita berhijrah ke syariah. Kata teman Anda, Allah jangan sok surga. Itu namanya bisikan syaitan dari golongan manusia. Apa yang harus kita lakukan? Bertahan. Makanya kalau kita sholat diajarkan oleh Rasul dengan doa. Doanya apa? Dalam surah Al-Mu'minun itu, surah apa itu ya? Saya lupa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyahturun. Doa untuk kita terjaga dari apa? Bisikan-bisikan syaitan, kehadiran syaitan. Syaitan itu tidak akan pernah berhenti. Syaitan itu nggak pernah mati kan sampai sekarang. Dari pertama kali diciptakan tuh kan. Berarti setan yang mengganggu Abu Bakar sekarang masih ada. Masih ada. Mengganggu siapa? Kita. Sangat luar biasa. Dan setan memberikan tuh yuwaswisunya itu dalam bentuk kekhawatiran. Gimana nanti kalau meninggalkan keharaman ini, kalau meninggalkan pekerjaan ini susah, sekarang susah cari kerja, nanti gimana kalau melarat? Udahlah, gak apa-apa, Allah itu Maha Pengampun. Itu bisikan syaitan. Maka wajib hukumnya kita berpindah. Lantas bagaimana kalau kita sudah berniat untuk berhijrah? Berat kan? Ya memang berat. Namanya hijrah itu gak ada yang ringan. Anda main bola, kelihatan nggak main bola yang syariah dengan yang enggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Yang pertama, waktu pelaksanaannya. Biasanya waktu pelaksanaan sepak bola itu jam berapa? Jam berapa? 4:30 kan? Ya kan? Sampai maghrib kan? Kalau perpanjangan waktu, lewat tuh maghrib. Penontonnya sholat nggak? Pemainnya sholat nggak? Nutup aurat nggak pemainnya? Nggak juga. Nah, itu permainan nggak syariah. Tapi ada permainan sepak bola yang syariah. Ada nggak? Ada. Dia nggak buka aurat, nggak pakai celana kolor.
mungkin pakai sarung. Dan ingat loh, permainan sepak bola itu gak islaminya kenapa? Karena sesama muslim itu kan sebenarnya gak boleh saling menghalangi, saling menyakiti. Permainan sepak bola, Anda senang kan kalau lawan Anda itu kalah? Sementara dalam Islam, sesama saudara itu harus saling menyayangi. Itu gak Islam. Lawan Anda mau giring bola, Anda halang-halangi, itu menghalangi kebahagiaan saudara Anda, tahu? Harusnya kan, monggo mas, masukin bahagia mereka. Maksud saya apa? Maksud saya adalah berat sekali gitu loh, untuk berpindah, berhijrah dari sesuatu yang diharapkan oleh Allah menuju sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Nutup aurat saja berat. Pagi-pagi hari Minggu mau nyuci mobil masih pakai celana kolor, keluar rumah aurat. Padahal seorang muslim wajib menutup aurat, laki-laki maupun perempuan. Berat, gak ada yang ringan kok. Karena berat itulah kemudian balasannya juga besar. Makanya balasan seseorang itu bukan berkaitan dengan banyaknya amal, tapi beratnya pengorbanan dia ketika dia beramal. Contoh, ini kan diedarkan keropa kan? Siapa yang pahalanya paling besar? Yang siapa? Yang ikhlas? Belum tentu. Yang paling besar itu adalah yang ikhlas dan besar, dan dia berat banget mengeluarkannya. Kalau bagi Anda yang penghasilan Anda 100 juta per bulan, Anda berinfak 100.000, ringan nggak? Ringan. Maka lebih mulia, bukan lebih mulia, lebih besar pahalanya di sisi Allah bagi Anda yang berinfak hanya 2.000, tapi 2.000 itu adalah begitu berat bagi Anda. Maksudnya apa? Penghasilan Anda bisa jadi hanya sedikit di atas itu. Tinggal diukur aja kan, pengorbanannya beratan yang mana. Maka kalau misalkan ngedarin keropa, kelihatan mana yang berinfaknya kecil dengan yang besar. Yang kecil itu selalu ditutupin oleh tangan kirinya. Itu tandanya infaknya kecil. Kalau besar mau diangkat-angkat kan. Enggak lah, insya Allah yang paling mulia itu yang ikhlas ya, apalagi besar. Imam Syarbini juga mengatakan bahwa hijrah itu wajib bagi siapa? Bagi orang yang khawatir jika dia tidak berhijrah, dia tidak berpindah dari tempat itu, akan terjadi fitnah bagi dirinya dan agamanya. Maka kalau kita melihat tempat kita kerja, diperhatikan ada keharaman atau tidak? Kalau ada keharaman, imam yang lain mengatakan ada juga hijrah itu yang sunnah. Bahkan ada hijrah yang haram. Kenapa? Hijrah yang kalau Anda berpindah justru malah tambah berantakan tempat Anda berada itu. Sementara ketika Anda berada, Anda bisa memperbaiki tempat itu, maka berhijrahnya nggak boleh. Anda harus tetap berada di situ, melakukan perubahan di situ. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Contoh, Anda pemilik bisnis, maka Anda berkewajiban untuk memaksa para karyawan Anda untuk satu, misalkan menutup auratnya, dua, sholat wajibnya. Maka kalau Anda melihat karyawan Anda pada malas sholat, Anda haram untuk meninggalkan bisnis Anda. Udahlah ini susah nih, diperbaiki, udah saya tinggalin aja bisnis saya. Bukan begitu, harusnya Anda buat aturan, saya tidak akan menerima karyawan yang tidak menutup aurat. Atau saya akan naikkan gajinya bagi siapa yang rajin sholat duha. Itu nggak apa-apa, memberikan bonus. Bos Anda mau nggak gitu-gitu ya? Anda mau nggak digituin sama bos Anda? Ini kan di KPI kemudian di BRI kan? Nih kalau Anda rajin sholat duhanya, rajin ke masjidnya, pengajiannya, bonusnya nambah. Kayaknya seneng banget ya. Ya kalau Anda memilih bisnisnya bisa, nggak apa-apa. Nah, bagaimana kalau ada kekhawatiran? Allah memberikan kepada kita janji. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Allah mengatakan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, berpindah itu tadi kan, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kehidupan yang penuh dengan maksiat menuju kehidupan yang penuh dengan ketaatan, dari tempat yang haram menuju tempat yang barokah. Allah berjanji, yajid fil ard, diberikan, dijadikan pada mereka itu apa?
muraghaman, di bumi yang luas, dan katsiran wasa', tidak hanya luasan bumi itu, tapi juga rezeki yang banyak. Ini janji Allah. Makanya kemudian dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyampaikan beberapa definisi tentang ayat tadi, tentang muraghaman katsiran wasa'. Yang pertama, wasa' atau wasa' tadi luas itu adalah dari kesesatan menuju hidayah, dari kekurangan menuju kekayaan. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau Anda berniat berhijrah, beresiko memang, tapi Allah akan jamin dengan apa? Penghidupan yang lebih baik. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, al-muraghaman itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara Mujahid menyatakan muraghaman katsiran itu adalah berpindah dari satu tempat yang tidak disukai. Yang jelas bahwa ia adalah upaya pencegahan yang dengannya ia berusaha untuk membebaskan diri, dan dengan hal itu pula musuh-musuh akan marah. Orang-orang yang suka marah, orang-orang yang gak mau taat kepada Allah marah. Tapi ingat, Allah akan memberikan kebaikan. Makanya kemudian tidak ada kata lain, kalau kita mau diberikan keberkahan hidup, hijrah. Hijrah dari apa? Tadi dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari yang haram menuju yang halalan thayyiban, dari sesuatu yang Allah benci menjadi menuju kepada sesuatu yang Allah cintai, yaitu Islam. Maka berhijrah kepada kehidupan yang sesuai syariat. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Hidup yang bersyariah itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, pola pikirnya Islami, pola sikapnya juga Islami. Maksudnya apa? Fikriyahnya Islami itu contohnya adalah ketika dia menilai, menghukumi itu dengan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini boleh atau enggak? Tanyanya bukan kepada akal, tapi tanyanya kepada wahyu. Itu pola pikir. Sehingga seseorang yang telah berhijrah kepada kehidupan yang bersyariat, sebelum melakukan sesuatu, dia akan bertanya dulu statusnya. Ini boleh atau enggak? Bukan sebaliknya, melakukan dulu baru nanya, Ustaz, kalau ini hukumnya gimana? Kata Ustaz, nggak boleh. Aduh Ustaz, sudah saya lakukan. Bukan begitu. Tanya dulu statusnya, ini boleh atau enggak? Kalau boleh lakukan, kalau nggak boleh tinggalkan. Ini nggak boleh. Gimana ya Ustaz, masa sih? Nah itu berarti menilainya bukan dengan wahyu, tapi dengan akal. Yang kedua, pola sikap. Maksudnya apa? Ketika dia sudah berperilaku, maka perilakunya menyesuaikan dengan pola pikirnya. Hari ini banyak orang yang tahu, contoh, pola pikirnya Islam, tapi pola sikapnya nggak Islami, nggak sesuai itu, nggak connect antara yang dia pahami dengan yang dia lakukan. Berbeda dengan yang lain. Contoh misalkan kalau daging babi, haram atau halal? Halal atau haram? Nah, Anda berkata halal atau haram itu pola pikir. Fikriyah Anda, pola pikir Anda menilai dengan apa? Oh, saya tahu bahwa Allah mengharamkan daging babi, ya kan? Lalu dihadapkan di depan Anda, kalau daging babinya segede gini, masih tetap haram atau berubah jadi halal? Halal atau haram, Pak? Kalau saya potong-potong kecil? Kalau saya bikin satu tusuk sate babi, satu tusuk itu saya ambil sepotong, secuilnya. Nah, itu namanya pola pikir. Menilai sesuatu berdasarkan wahyu. Lalu dihadapkanlah di hadapan Anda ada dua sate, sate ayam, sate babi. Baru tuh Anda milih kan, mau milih yang mana? Ternyata di hadapan Anda ada sate babi dengan sate anjing. Anda pilih mana? Aduh lapar nih. Apalagi kalau Anda di luar negeri tuh. Jangankan di luar negeri, di beberapa daerah misalkan kayak di mana? Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Nah itu kan banyak tuh ya, RT RW sebutnya itu kan.
Susah loh mencari barang yang halal, makanan yang halal. Maka ketika kita lapar nih pola sikap kita diuji. Mau pakai pola pikirnya yang Islami ataukah enggak? Contoh berikutnya, riba itu halal atau haram? Kalau sedikit, kalau banyak, apalagi. Anda dihadapkan ketika mau buka bisnis, Anda harus mengembangkan bisnis Anda. Kalau nggak dikembangkan, bisnis Anda stagnan, penghasilannya gitu-gitu aja. Lalu ada tawaran, Pak, ini bisnis Bapak ini punya potensi untuk berkembang. Kami punya jasa Pak, pembiayaan, investasi. Nggak besar kok Pak, bunganya hanya 10%. Bapak nggak usah macam-macam Pak, insya Allah. Insya Allah Pak, pakai insya Allah lagi kan? Ya 1 miliar bisa cair pada dalam waktu seminggu. Coba, pada saat Anda sedang butuh dana untuk mengembangkan bisnis, ada tawaran seperti itu, diambil atau enggak? Diambil atau enggak? Mikir kan, aduh 1 miliar lumayan ya, cari investor 1 miliar susah banget. Itulah diuji pola sikap kita sesuai nggak dengan pola pikir kita. Makanya hidup bersyariah itu bukan hanya dalam saat kita sholat, bukan. Tapi dilihat yang pertama, dimensi yang pertama adalah bagaimana hubungan dia dengan bikhaliqihi, dengan sang penciptanya. Sholat, saum, zakat dan lain sebagainya dalam masalah akidah, ibadah-ibadah mahdhah. Dan pada saat hal semacam itu juga belum tentu kaum muslimin itu mau taat. Betul kan? Ketika tim kami ke Hong Kong, ada training baca Quran di sana, ternyata di sana sangat berat. Untuk sholat aja beratnya minta ampun. Tahu nggak, ada seorang muslimah, dia kerja di sebuah mall di sana. Sholat itu di mana? Nah, yang pertama pilihannya itu toilet. Ya, yang kedua ruang ganti baju. Begitu luar biasanya mereka hanya untuk sholat. Di sini masjidnya besar, depan kantor lagi. Tapi tidak hanya itu, bersyariah itu harus ada dimensi yang kedua. Apa itu? Wa binafsihi. Urusan dia, hubungan dia dengan dirinya berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, akhlak. Maka makanan pastikan halal atau tidak. Pastikan juga kemudian minuman kita halal atau tidak. Pastikan juga pakaian kita halal atau tidak, nutup aurat atau enggak, termasuk istri-istri jamaah sekalian. Kenapa? Karena ketika bapak-bapak akan nikah dengan walinya, kan jabat tangan tuh dengan walinya. Sebenarnya walinya mengatakan demikian, saya nikahkan, kan itu yang Anda dengar. Sebenarnya dalam syariat seolah-olah sang bapak itu sedang mengucapkan, saya serahkan sorga dan neraka putri saya kepadamu. Kenapa? Karena bagi seorang muslimah, ketika dia menikah, maka sorga dan nerakanya bukan pada orang tuanya, tapi pada suaminya. Dan Anda menjawab, qabiltu nikah, saya terima sorga dan nerakanya putri bapak sekarang menjadi tanggung jawab saya. Maka kalau istri kita keluar rumah nggak pakai hijab, yang berdosa siapa? Istri Anda dan kita. Putra putri kita nggak sholat, maka yang berdosa siapa? Putra putri kita dan juga kita. Karena itu bagian dari kewajiban kita. Maka pastikan tuh mulai makanannya, minumannya, pakaiannya, semuanya halal. Termasuk akhlak. Akhlak bertetangga, akhlak bekerja. Dan yang ketiga yang paling banyak bermasalah itu dalam hubungan wabi ghairi, hubungan muamalah. Satu, sistem pemerintahannya, ekonominya, sosial budayanya, pendidikannya, pergaulannya, semuanya diatur oleh Islam.
Dan kita jarang sekali mengkaji hal demikian. Bagaimana Islam mengatur persoalan hutan yang kemarin banyak kebakaran. Hutan itu musibah ataukah azab? Ya kan? Siapa yang paling bertanggung jawab atas kebakaran hutan? Bagaimana Islam mengelola persoalan kehutanan? Boleh nggak hutan diperjualbelikan? Dalam Islam dijelaskan semua. Bagaimana tentang cukai? Bagaimana tentang ekonomi, perbankan dan sistem mata uang, fiskal dan lain sebagainya? Islam mengatur semua. Dan kita jarang kemudian bertanya, dalam Islam ini boleh nggak ya? Kalau transaksi gadai, ini kalau di masyarakat suka ada kan? Saya gadai dong handphone saya. Berapa? Harga handphonenya sih 2 juta. Saya gadai deh 500.000. Biasa kan? Handphonenya dipegang oleh saya atau yang menggadai? Kalau saya ini handphone saya nih ke Mas Fadil. Mas Fadil, saya mau gadai handphone nih 500.000. Handphonenya setelah dibayar sama Mas Fadil 500.000 ada di tangan saya atau di tangan Mas Fadil? Mas Fadil ya? Boleh nggak dalam Islam? Jarang kemudian kita membahas hal itu kan? Padahal setiap pertambahan pinjaman bentuknya apapun itu riba. Kenapa? Karena gadai itu bukan pinjam meminjam yang boleh ditambah. Sebagaimana kalau Anda pinjam beras kualitasnya IR 64 dibalikin dengan beras Cianjur, boleh? Boleh. Tapi pinjam meminjam uang itu berbeda. Setiap tambahan atau pengurangannya itu riba. Gadai pun demikian. Maka ketika saya gadaikan handphone ini ke Mas Fadil dan Mas Fadil mendapatkan manfaat dari handphone saya, maka manfaat yang dipakai oleh Mas Fadil itu riba. Sawah sama. Maka terkait dengan muamalah itu banyak sekali hal-hal yang kita nggak pernah bahas. Padahal banyak hal yang dilarang oleh Islam. Kalau begitu gimana? Yang namanya pinjam meminjam uang itu akadnya bukan bisnis. Bukan, akadnya itu ta'awun, saling tolong menolong. Maka ketika pinjam uang diakadkan, balikinnya kapan? Setahun Kang Asep. Kalau pinjam 1 juta, baliknya 1 juta, kan mengalami apa? Inflasi. Ini bukan persoalan bisnis. Kalau hitung-hitungannya inflasi itu bisnis. Ini menolong, bantu. Maka Rasul mengharamkan. Kepada siapa? Allah melaknat riba itu. 1, yang memberi riba. 2, yang menerima riba. 3, yang mencatat riba. 4, yang menjadi saksi atas transaksi riba. Dan Allah mengumumkan perang atas 4 pihak itu. Allah yang mengumumkan perang itu, bukan manusia. Dan dosa riba paling ringan itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Itu dosa riba yang paling ringan. Itu muamalah. Dan kita sering terbengkalai dalam hal muamalah. Kontrak kerja, oh kerja di tempat saya ya, gajinya berapa? Udah pokoknya kerja aja. Itu nggak boleh akan kerja seperti itu. Harus jelas pekerjaannya apa, waktunya berapa, gajinya berapa. Baru sah. Dan dibayar setelah akad itu selesai. Misalkan kalau kerjanya setiap akhir, boleh nggak itu? Nggak boleh menunda. Kalau menunda berdosa bagi yang mengupah atau sebagai mustajir yang mengupah. Maka kalau kita hidup bersyariat, Allah jamin, Allah berikan pahala kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau kita bertakwa, beriman kepada Allah, bertakwa nih penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah la fatahna, lamnya lam tauqid, lam penekanan yang itu sungguh pasti. Allah akan bukakan apa? Atas mereka barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Bukan nilainya
barokah itu, tapi manfaatnya. Anda bisa jadi gajinya 10 juta, tapi nilai barokahnya hanya 500.000. Kenapa? Yang 9.500.000 kayaknya kok hilang begitu saja, nggak dinikmati. Itu berarti harta kita nggak barokah. Yang barokah itu walaupun sedikit, ya besar juga boleh sih sebenarnya. Dengan harta yang kita punya, terasa itu manfaatnya, kebaikannya, terasa. Jadi kalau kita hidup misalkannya dengan gaji sekarang, gaji sih nambah terus, tapi kok kayak kurang terus, hati-hati itu bisa jadi harta kita nggak barokah. Nggak apa-apa gaji kita besar, yang penting barokah. Serius. Nah, negeri ini juga sama. Kalau negeri ini berhijrah ke kehidupan yang bersyariat, udah makmur rakyat ini, makmur. Saya jamin. Dari apa? Satu, jangan susah-susah lah, dari hutannya saja. Hutan kita itu kelima terbesar di dunia kalau tidak salah. Dengan luas berapa juta hektar? Banyak. Salah seorang profesor di Bangka Sultana melakukan penelitian bahwa hutan kita ini kalau dikelola dengan baik, 5% saja ditebang. Berapa persen? 5% per tahun ditebang, itu bisa menghasilkan uang 2.000 triliun setahun. Itu dari hutan saja. Dari terumbu karang, menurut peneliti dari Perikanan IPB ketika Pak Arifin Dahuri menjadi Menteri Kelautan, dari terumbu karang saja, belum ikannya, baru terumbu karangnya, itu bisa menggratiskan sekolah dari SD sampai SMA, dari Sabang sampai Merauke. Dari emas yang sekarang sedang rame-ramenya di Papua sana, Freeport, setiap hari 200 ton emas murni. Padahal kata Rasulullah, kaum muslimin itu bersyarikat dalam 3 hal: api, air, dan padang rerumputan. Maka air itu tidak boleh dikuasai oleh individu, itu milik umat, rakyat. 2, api, maksudnya apa? Segala jenis energi. Coba sekarang, tambang minyak di Indonesia banyak. Berapa persen yang dikuasai oleh negeri kita? Hanya 16%. Sisanya asing. Kok bisa? Karena memang ada undang-undang yang membolehkan asing menguasai minyak kita. Nah, dalam Islam nggak boleh. Jangankan asing, swasta saja nggak boleh. Semuanya harus dikuasai oleh negara untuk rakyat. Dari emas 200 pot emas murni ini kan berarti setiap hari 1 kuintal emas murni. 1 kuintal itu berapa gram? Berapa gram? Berapa? 100.000. 100.000 gram kali 500.000. Banyak ya? Ya banyak. Itu per hari. Sekarang sudah berapa puluh tahun, dan kita royaltinya hanya berapa persen? Paling hanya 2,5%. Makanya kalau taat syariat, berhijrah ke syariat Islam, berhijrah kepada kehidupan bersyariat, Allah jamin negeri ini kaya, pasti ya barokah, pasti akan mudah. Cuma kita nggak mau, enggak, takut, gimana kalau begini, gimana kalau begitu, mau pakai Al-Quran aja nanya-nanya. Maka Allah berikan balasannya. Apa itu? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang a'rada, berpaling. Para ulama menafsirkan berpaling itu 3 hal. 1, tidak mau membaca Al-Quran, itu berpaling. Jadi kalau kita yakin sama Al-Quran tapi nggak mau baca Quran, itu disebut juga berpaling. Nggak mau bercengkrama dengan Al-Quran. Yang kedua, sudah dibaca tapi nggak mau memahami, itu juga disebut berpaling. Dan yang ketiga, sudah baca, sudah paham tapi nggak mau mengamalkan, maka itu juga disebutnya berpaling. Maka bagi orang yang berpaling itu apa balasan dari Allah? Fa inna lahu, maka sesungguhnya lahu bagi mereka ma'isyatan dhanka, penghidupan yang sempit.
Ibnu Katsir menyampaikan tafsirnya dua hal sempit itu. Satu di dunia, dua di alam kuburnya disempitkan. Maka ketika kita jauh dari syariat, maka jangan heran kalau kita banyak susahnya. Negeri ini begitu masalah, gak pernah berhenti, betul kan? Betul. Dari sejak kapan buat sampai sekarang kayaknya belum selesai ini nambah lagi, belum selesai ini nambah lagi. Wah, nggak selesai. Kenapa? Bisa jadi inilah penghidupan yang sempit. Padahal negeri kita kaya. Bisa jadi harta kita banyak, gaji kita besar, kok kayak susah terus ya? Kayak kurang terus, scarcity, nggak abundant. Hidup kita nggak abundant. Karena biasa jadi kita berpaling dari Al-Quran. Lihat orang yang hidup bersama Al-Quran, walaupun gajinya 10 juta, tenang dia. Tapi bagi kita yang gajinya 2 juta kok susah gitu kan. Bisa jadi barokahnya. Maka saatnya kita berhijrah. Maka pastikan setiap perbuatan kita, pekerjaan kita itu sesuai dengan syariat. Gimana caranya? Nanya. Jadi sebelum dilakukan, tanya dulu, ini statusnya gimana? Dan di kajian kita kan banyak ya ustaz-ustaz, ada yang ahli tafsir, ada yang macam-macam. Itu kesempatan kita untuk bertanya. Dan kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti akan dibangkitkan di hari kiamat mereka itu dalam keadaan buta. Ibnu Katsir mengatakan makna buta itu dilupakan. Kenapa? Karena di dunia dia melupakan, maka di akhirat Allah melupakan mereka. Maka ayo berhijrah. Gak usah khawatir, Pak. Berhijrah di jalan Allah itu kebaikan. Ibnu Katsir ketika menafsirkan fil ardi muraghaban katsira wa sa'ah, itu beliau mengatakan ini dorongan untuk berhijrah dan anjuran untuk memisahkan diri dari orang-orang musyrik, dan bahwa kemana saja seorang mukmin pergi, ia akan mendapatkan keluasan dan tempat perlindungan yang mana ia dapat membentengi dirinya di sana. Gak usah khawatir. Anda berhijrah, Allah cukupkan. Kalau misalkan kita pernah merasa sibuk lantas gak sempat baca Quran, pernah? Kayaknya sibuk gitu kan sampai gak sempat baca Quran, pernah? Itu bukan karena Anda sibuk lantas Anda gak bisa dan sempat baca Quran, bukan. Tapi karena Anda gak baca Quran, lalu Al-Quran gak menolong Anda menyelesaikan pekerjaan Anda, memudahkan pekerjaan Anda. Kalau kita sering baca Al-Quran, sering bergaul dengan Al-Quran, ada ceritanya. Susah. Kenapa Allah berjanji? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, dijadikan atasnya makhraja, jalan keluar. Jalan keluar apa? Oh, yang mau gajinya naik, jalan keluarnya dipromosinya, naik gajinya. Dari 2 juta jadi 10 juta. Dari 10 juta naik jadi 10 juta 500. Yang penting kan naik. Wa yarzuqhu, dan Allah berikan rezeki dia min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi gaji Anda hanya 10 juta. Rezekinya bisa jadi hanya 1 juta. Tapi bisa jadi gaji kita 1 juta, rezekinya 10 juta. Kejadian itu. Kan kita sering kalau hapus gajian sekarang tanggal berapa? Tanggal 9 ya? 8? 9, udah lewat ya. Kalau gaji teman saya 8 koma. Setelah tanggal 8 koma, karena habis. Bisa jadi loh, Anda baru gajian seneng gitu kan, 10 juta, seneng mau bagi ke orang tua, bagi ke keluarga, seneng kan, pulang naik motor kan, hujanan juga, tiba-tiba nyenggol spion. Bukan spion angkot, Alfa. Yang Anda harus ganti itu spion itu karena patah dan nggak bisa beli spion Alfa itu satu, kecuali di Gelodok beli. Harus dua-duanya yang ori itu. Harganya berapa? 4,5 juta. Paling murah 9 juta tuh 2. Habis gaji Anda 9 juta, yang dibawa ke rumah berapa? 1 juta. Bagi Allah sangat mudah mengambil harta Anda. Berarti itu bukan rezeki kita. Tapi bisa jadi gaji kita 1 juta, tapi rezekinya 10 juta. Pulang gaji sambil sedih.
Kenapa 1 juta dipotong gitu kan, pernah kasbon gitu kan, potong-potong dapat gaji hanya 1 juta, tapi kan Anda bahagia pulang tenang gitu kan, yang penting halal. Ternyata betul, kesenggol mobil, perang, jatuh, spion Anda patah sebelah. Anda nggak apa-apa, spionnya aja yang patah. Mobilnya juga bukan angkot, ternyata juga Alphard. Turun. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Benar, nggak apa-apa, hanya spion aja patah. Gimana ya, mau ke rumah sakit? Oh, nggak usah, nggak apa-apa kok. Nggak, ini saya tadi baru dapat bonus dari Samsung. Ini saya belum buka sih, masih ada di awal tuh buat Bapak ya. Mudah-mudahan manfaat. Coba, bagi Allah sangat mudah. Min haitsu la yahtasib. Pulang ke rumah pas dibuka, ternyata 9 juta. Tuh kan, gajinya 1 juta, rezekinya 10 juta. Tapi bisa jadi gaji Anda 10 juta, rezekinya 20 juta. Mau yang mana? Maka intinya, ayo pastikan kehidupan kita sesuai dengan syariat, biar Allah mudahkan. Ya, mudah. Maka mudah-mudahan nih, mumpung di awal tahun ya, sebagai tonggak kita untuk berubah jadi lebih baik, jadi lebih taat kepada Allah, lebih takwa kepada Allah. Sebagai penutup, hidup dan mati itu pasti, betul. Tapi berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan itu pilihan. Maka mudah-mudahan pilihan kita, pilihan untuk berhijrah, pilihan untuk semakin taat kepada Allah, lalu Allah mudahkan setiap urusan-urusan kita. Mudah-mudahan bermanfaat sharing kita pada siang hari ini. Dan kalau ada yang mau ditanyakan karena waktunya sudah sangat mepet, nanti boleh silahkan hubungi handphone saya 0858 6764 6625. Sekali lagi 0858 6764 6625. Via WA boleh, via SMS juga boleh, telepon juga boleh. Mudah-mudahan bisa sharing nanti. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, nah. Saya orang Balena. Jalan. Kenapa? Oh, kamu ke Bandung ke sini kemarin. Ngomongnya ke Bandung temen aja.